dan Kalimantan Tengah diyakinkan akan mencapai kemajuan pesat. Dan begitulah tanggal 17 Juni 1957, penduduk desa Pahandit di pinggir Sungai Kahayan bergembira menyambut kedatangan Presiden Soekarno yang pada hari bersejarah itu akan meletakkan batu pertama pembangunan ibu kota Kalimantan Tengah. Ini adalah Taman Tugu Soekarno di Kota Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Tahukah Anda, Palangkaraya pernah menjadi calon ibu kota Indonesia? Setidaknya 2 kali Presiden pertama Indonesia menyatakan tekadnya untuk memindahkan ibu kota negara. Sejak 1957, Bung Karno, sang arsitek pendiri bangsa, sudah meramalkan pertumbuhan ekonomi dan populasi di Provinsi Jakarta dan Pulau Jawa tidak akan terkendali. Palangkaraya dibangun pada tahun 1957 melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 1957 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat 1 Kalimantan Tengah. Dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan, sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam, serta hutan lindung Tangkilik. Kota Palangkaraya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia, atau setara 3,6 kali luas Jakarta. Saudara, monumen ini diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah saat itu, Teras Narang, pada 2015. Bung Karno berpesan, jadikanlah kota Palangkaraya sebagai modal dan model. Harapan itu disampaikan ketika Bung Karno pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota Palangkaraya pada 17 Juli 1957. Kota baru ini kemudian diberi nama Palangkaraya. Palangka mempunyai arti ganda atau tempat yang suci diturunkan dari langit ketujuh. Sementara raya kita tahu artinya besar, sehingga artinya tempat suci yang sangat besar. Beberapa pertimbangan untuk menjadikan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan tidak lepas dari fakta bahwa Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia, paling aman dari gempa dan juga gunung meletus, serta letaknya di tengah-tengah gugus negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada cerita Bung Karno membuka sebuah peta Indonesia, dan kemudian mengambil cangkir yang ditelungkupkan. Lalu Bung Karno memutar-mutar cangkir itu mencari titik mana tengah-tengah Indonesia ini, dan ketemulah titik tengah itu, cangkir itu di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah. Pertimbangan yang lain yakni untuk menghilangkan sentralistik Jawa. Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa merupakan konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun ibu kota dengan konsepnya sendiri, bukan peninggalan penjajah. Kita tahu Bung Karno merupakan seorang arsitek. Palangkaraya juga memiliki Sungai Kahayan, dan Bung Karno punya visi memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya seperti di negara-negara maju. Jalan Cililiwut ini terbentang dari titik tol Palangkaraya sampai di jalan Polres Kota Waringin Timur di Sampit. Dengan demikian, Jalan Cililiwut melalui 3 daerah kabupaten kota, dari Kota Palangkaraya, kemudian Katingan, dan juga Kota Waringin Timur, kotanya Sampit di Kalimantan Tengah. Seluruh jalan di Palangkaraya dibuat lurus dan menuju satu bundaran besar di pusat kota, masing-masing kota. Jalan-jalan ini bisa diperlebar sampai 14 lajur guna pendaratan pesawat MiG buatan Uni Soviet, karena kita bersiap menghadapi serangan dari Inggris. Proses pembangunan jalan dilakukan dengan mengeruk tanah gambut, kemudian dilakukanlah pengerasan jalan. Untuk mewujudkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Soekarno menceritakan idenya kepada beberapa orang insinyur asal Rusia yang kemudian membangun jalan raya di lahan gambut, namanya Jalan Cililiwut. Ini menjadi salah satu jalan terpanjang di Indonesia atau mungkin di dunia, 241 km. Jalan Cililiwut ini diambil dari nama pahlawan nasional yang juga Gubernur Kalimantan Tengah,
pada awal-awal kemerdekaan. Ini adalah patungnya, Putra Dayak Naju. Pada masa mudanya konon pernah berkeliling Kalimantan dengan berjalan kaki dan juga dengan menggunakan perahu sebanyak 3 kali. Jalan Ciliriwut ini dimulai dari kilometer 0 Palangkaraya, Bundaran Besar Palma. Bandaranya juga bernama Bandara Ciliriwut, melewati Kabupaten Katingan. Ada daerah namanya Kasongan, tempat kelahiran Ciliriwut. Namun sayang sekali seluruh proyek pemindahan ibu kota akhirnya terhenti sama sekali karena seiring dengan pergantian kekuasaan dari Soekarno kepada Orde Baru Soeharto pada 1965. Selain itu karena kita memiliki proyek-proyek besar yang lain di Jakarta, ada Ganevo, ada Konevo yang kemudian membangun GBK, membangun yang sekarang gedung DPR, Tugu, Selamat Datang Bundaran HI dan juga yang lain-lain, sehingga rencana pemindahan ibu kota itu pun tidak terjadi di Palangkaraya. Inilah Bundaran Talawang. Talawang itu artinya perisai atau tameng dalam senjata suku Dayak. Ruang terbuka hijau yang sangat indah di tengah kota Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Keterbukaan, pluralisme, dan toleransi menjadi kata kunci keunggulan provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini. Kalimantan Tengah menganut falsafah Huma Beta, yang artinya bahwa suku, agama, dan ras yang ada merupakan kesatuan yang membentuk keluarga dalam rumah besar Kalimantan Tengah. Salam dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Teisentai dan Hibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan.